Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, hai guys, jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke, selamat belajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Oke guys. Nah, materi ini saya ambil dari gabungan-gabungan yang ada di internet dan buku-buku. Nah, terjadilah materi ini. Terima kasih untuk yang memberikan gabungan-gabungan bahan materi kuliah saya. Oke, guys. Nah, sebelumnya di sini kan ada definisi dari pertumbuhan. Nah, apa nih guys definisi dari pertumbuhan? Nah, ya, ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu ya. Kamu. Pak, pertumbuhan adalah ya yang tumbuhnya bagaimana terus berkembang, dia yang berkembang maksudnya. Nah, jadi yang tumbuh ini misalkan Pak ada batang, nah dia tumbuh terus kalau misalkan dia berkembang batangnya juga berkembang. Nah, enggak Pak. Jadi pertumbuh. Nah, definisi dari pertumbuhan di sini adalah oke. Pertumbuhan adalah proses pertambahan dari jumlah atau ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dan dapat diukur. Nah, jadi dia itu prosesnya. Jadi kelihatan nih, dia batang yang kecil lama-lama jadi tinggi, 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 tinggi tanaman, ya kan? Atau batang yang kecil lama jadi besar, 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 besar. Nah, dia nggak akan tuh bisa kembali ke tempat yang semula. Nah, kalau misalkan dan yang pasti bisa diukur ya guys. Nah, kalau misalkan perkembangan proses menuju ke tingkat dewasaan dan tidak dapat diukur tetapi hanya bisa diamati. Nah, kalau misalkan dia tinggi tanaman, ya kan selnya itu yang kita oh ini bertambah sekian 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 sekian. Nah, itu dari perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan dia harus berjalan secara simultan atau secara bersamaan. Nah, dia secara bersamaan. Nah, ini tadi perbedaannya sudah, ya kan? Dia bisa diukur. Nah, perkembangan dia tidak bisa diukur. Nah, kemudian perkecambahan. Nah, perkecambahan apa sih? Kan proses tumbuhnya mulainya dari biji, ya kan? Nah, itu perkecambahan. Nanti ada perkecambahan cara hipogeal, epigeal, nanti teman-teman akan mempelajari. Nah, perkecambahan itu diawali dengan berakhirnya dari masa dormansi. Dormansi itu adalah kalau misalkan kita hewan namanya hibernasi. Nah, kalau hibernasi contohnya beruang, dia ngapain tuh hibernasi? Tidur, Pak. Kamu tuh hibernasi, tidur terus. Di kelas tidur, di rumah tidur. Kapan belajarnya? Nah, itu kalau dia hibernasi. Kalau dormansi ya tak sel dari tanamannya dia juga tidur. Dia tidak mati, dia juga tidak hidup. Nah, bagaimana sih cara membangunkannya? Itu ada namanya proses dari imbibisi. Dia masuknya air, ya kan dari bijinya itu dia masuknya air ke bagian dalam dari tanaman. Nah, masuk dia kena inti selnya kena tas, inti selnya kena. Nah, dia mulai tuh berkecambah. Nah, kalau misalkan di toko-toko itu kan jual tuh benih-benih. Nah, sampai kapanpun kok dia tetap aja. Nah, saya pernah ambil contoh, guys. Saya pernah eh, dikasih sama orang jagung tahun 2016. Dia belum pernah kebuka sama sekali. Nah, katanya sih ada tulisannya kadaluarsa. Nah, saya coba. Memang sih dia masih bisa tumbuh tapi eh, apa namanya daya tumbuhnya dia tidak sebesar yang ada yang baru. Nah, begitu juga sama pertumbuhan vegetatif, generatifnya tidak sebagus yang dia benih baru. Nah, jadi asalkan dia belum pernah dibuka, insya Allah masih bisa tumbuh. Tapi pertumbuhannya tidak sebaik dengan yang masih baru. Nah, kemudian biji dapat berkecambah karena memiliki yang pasti kan embrio yang tadi saya sudah jelaskan ya kan itu ada embrionya kalau misalkan dia pecah dan kemudian embrio itu pasti ada akar, daun sama batang. Nah, kalau misalkan bagian akar guys ya kan dia akan tumbuh menjadi akar lembaga itu atau radikula akan tumbuh menjadi akar guys. Nah, tumbuhannya akan menembus kulit kemudian dia akan pecah.
Nah, kalau misalkan daun juga sama nih, daun adalah yang pasti merupakan tempat dari penimbunan makanannya kan. Untuk fotosintesis pasti simpan dulu di daun sebelum dibagikan ke jaringan organ yang lainnya. Nah, ini kalau misalkan kita mau proses perkecambahan yang ada di lapangan kayak begini, yang ada di laboratorium bisa menggunakan polybag. Kalau di lapangan bisa menggunakan tanah aja, bikin bedengan ya kan, uludan atau apalah. Nah, kalau misalkan di laboratorium kita bisa pakai plastik, polybag, ember atau apalah ya kan. Nah, ini batang ya kan, batang lembaga itu ada epikotil atau epigeal atau hipokotil atau epigeal. Jadi batangnya akan naik ke atas tuh guys, tet. Nah, kalau hipokotil luas batangnya, daunnya akan tumbuh menjadi akar. Nanti kita lihatlah. Nah, perkecambahan epigeal. Jadi kotiledonnya, bagian daun tadi kan ada kotiledon tuh, dia akan naik tuh ke atas set. Nah, kalau misalkan hipogeal dia akan tetap di dalam tanah, guys. Nah, ini guys. Perkecambahan monokotil dan dikotil. Apa sih monokotil itu? Apa sih dikotil itu? Tahu kah, guys? Ya, 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 monokotil berkeping satu. Ya, betul, dikotil berkeping dua. Ya, betul. Ciri-cirinya apa sih kalau misalkan monokotil? Ini Pak, akarnya serabut. Ya, betul, dikotil. eh, Akarnya tunggang. Nah, betul, betul, betul. Terus apa lagi? Batangnya Pak. Kalau monokotil batangnya semu. Nah, kalau dikotil batangnya sejati. Batang sejati itu kenapa? Dia ada kambium Pak. Oh ya betul. Kalau di monokotil dia tidak ada. Ya betul, betul. Batangnya semu, nggak keras. Nah, dan banyak masih contoh-contoh yang lainnya. Kalau misalkan ini lihat, ini kan yang monokotil, dia lihat ini bagian tanaman jagung contohnya epigeal. Nah, dia akan tetap aja, eh dia hipogeal, sorry, dia hipogeal, ini bagian jagung hipogeal, dia akan tetap aja. Nah, kalau misalkan epigeal dia akan naik ke atas, tet 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 tet. Nah, ini contohnya pada kacang bean ya kan. Yang bagian jagung dia akan tetap di dalam tanah, dia akan naik ke atas, batangnya juga akan naik, tet 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 tet. Nah, itu bedanya epigeal sama hipogeal. Nah, pertumbuhan ya kan itu ada yang pasti kan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, ya kan. Kalau misalkan pertumbuhan primer itu dimulai ujung akar sama ujung batang. Nah, pertumbuhan sekunder itu lanjutannya guys. Nah, dia sudah membentuk akar, dia pasti akan membentuk batang sehingga dan lain-lainnya. Nah, ini terus ini kalau misalkan dia struktur dari batang yang dikotil. Nah, ini bedanya batang yang monokotil. Nah, kalau misalkan batang yang dikotil antara jaringan silem dan floem dia teratur. Nah, lihat tuh bentuknya dia teratur kan. Nah, kalau misalkan monokotil dia bentuknya nggak teratur. Nah, yang namanya silem itu pasti selalu di dalam floem. Nah, yang namanya floem itu di bagiannya di luar silem. Nah, jangan-jangan saya mau tahu dulu nih, jangan-jangan teman-teman lupa lagi pengertian dari silem dan floem. Fungsinya apa sih silem dan floem? Coba 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 coba, itu. Ya kamu, silem. Silem buat fotosintesis ya, Pak? Maksudnya eh silem. Nah, coba yang lain itu. Nah, silem. Coba yang itu temannya sebelah. Ya, ya, ya. Si lem itu adalah fungsinya mengangkut jaringan unsur hara yang ada di bawah tanah menuju ke sumber, menuju ke daun untuk fotosintesis. Nah, kalau floem adalah dia mengangkut sumber mengangkut hasil dari fotosintesis membagi ke seluruh bagian tanaman. Ya, betul tuh kata kamu. Jadi, yang namanya silem itu di bagian luar, di bagian dalam itu fungsinya dia mengangkut unsur hara dari bawah ke atas ya kan. Nah, di bawah nanti disimpan di daun dan fungsinya untuk menjadi fotosintesis. Nah, kemudian yang namanya floem itu adalah yang tadi ya kan, dia eh,
hasil fotosintesisnya dibagi-bagi ke bagian tubuh yang lain. Nah, kalau misalkan kita ya kan menebang atau salah bukan menebang, mencangkok sebuah tanaman, kalau misalkan kita mencangkok sampai ke silem, nah ya nggak bisa lah kita mencangkok sampai silem. Nanti kalau yang namanya mencangkok pasti bukan di batang sama pasti batang yang cabangnya. Nah, kalau misalkan cabangnya itu kita potong sampai ke silem, nah dia pasti akan mati tuh. Nah, salah satu caranya adalah dia potong hingga sampai ke prokambiumnya situ. Jadi yang kepotong adalah bagian dari floem ke epidermis, kortek, endodermis. Nah, itu dipotong. Nah, jadi yang silem dia akan terus tanamannya batangnya tetap hidup, eh, hasil cangkokannya dia akan tetap jadi. Nah, kalau misalkan ini yang apa ini namanya yang tanaman monokotil atau tanaman yang dia silem dan floemnya tidak berurutan atau dia tidak apa namanya dia berantakan. Nah, ini dia contohnya. Nah, kemudian dia titik tumbuh dari itu kan tadi sudah kita mempelajari dari akar. Nah, dari batang kita mempelajari dari akar. Nah, titik tumbuhnya adalah kita dibagi jadi 3 nih. Nah, bagian bawah ya kan. Oke, kita ini aja lah. Nah, bagian bawah yang paling bawah sekali itu root cap. Nah, itu ada itu yang namanya tudung akar. Nah, jangan lupa tudung akar itu fungsinya kalau misalkan kita pakai helm kan di jalan. Nah, itu adalah pelindung kita. Begitu juga sama tudung akar itu ada pelindung dari akar. Nah, kalau misalkan dia menabrak sebuah apa tuh namanya batu, dia pasti akan membelokkan dirinya. Jadi yang rusak ya dia dulu yang rusak. Bagian-bagian yang lain akan tetap bagus. Nah, di bagian akar dia akan terjadi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zona diferensiasi, ya kan itu yang bagian antara pembatas antara akar sama batang. Nah, zona elongasi, ya kan. Nah, atau zona pembelahan dan zona perkecambahan. Eh, perpanjangan. Nah, di zona diferensiasi kalau misalkan ini akar kita potong, batang akan jatuh. Nah, kalau misalkan kita potong di zona yang bawah, tetap dia akan bisa memanjang dari zona elongasi. Nah, intinya makanya ada di zona diferensiasi, guys. Nah, ini ya kan nih kemudian kita daun. Nah, daun itu kalau misalkan ya kan kita black. Nah, kita belek daun, kita belek kemudian kita masukkan mikroskop dia akan mempunyai bagian-bagian seperti ini, guys. Dari bagian atas stomata itu ya kan, stomata ada yang di atas ada yang di bawah. Nah, stomata lebih banyak ada di bawah daun. Nah, makanya kalau misalkan kita berdiri duduk ya kan di bawah pohon kita rasanya adem banget. Nah, itu akan mengeluarkan oksigen di sana. Nah, ini kan gambarnya stomata, jadi ini tempat keluarnya CO2, O2 ya kan, masuk di sini tet kayak mulut kita kalau kita makan. Nah, ini kalau misalkan organ pada, nah ini yang tadi yang saya bilang batang dikotil yang keras. Ini adalah yang sebelah kiri ini fotonya di Armstrong 2000 ya kan, Armstrong 2000. Nah, ini batang dia mempunyai kambium yang keras, bertahun-tahun dia membentuk sebuah uliran yang cantik, guys. Nah, bisa buat kayu. Nah, ini jangan lupa nih fotosintesisnya, diingat ya fotosintesisnya. Ayo apa reaksinya? Jangan-jangan lupa lagi. Curiga bah saya lupa. Kayaknya sih begitu bah. Nah, oke. Yang pertama kita membutuhkan CO2 ya kan, kita memerlukan CO2. CO2 itu apa sih? Nah, CO2 masuk lewat stomata, masuk ke daun, set ya kan, masuk. Nah, CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, kemudian masuk H2O, masuk ke air. Nah, bersamanya unsur hara, mineral diserap melalui akar, batang, dan lari ke daun. Nah,
Setelah itu pasti membutuhkan yang namanya fotosintesis, itu membutuhkan sinar matahari. Nah, nggak hanya sinar matahari sih, cahaya buatan seperti lampu pun juga bisa, tapi hasilnya tidak begitu maksimal. Dan jangan lupa yang utama adalah adanya klorofil. Nah, kalau misalkan kita tidak ada klorofil, tanaman dia tidak akan bisa berfotosintesis. Nah, hasilnya apa? Fruktosa C6H12O6 ditambah O2 ditambah ATP atau energi. Nah, itu jangan lupa dan harus diingat-ingat hasil reaksi fotosintesis. Nah, ini contoh batang-batang yang lain ya kan. Cantik nggak guys? Iyalah, ya iya dong Pak. Nah, oke. Itu sekian dan terima kasih materi dari pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Mungkin ada yang mau nanya silahkan, nanti akan saya jawab. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.